perkembangan bisnis Pak, khususnya kalau kita dengar KLB sedang bekerja sama dengan perusahaan Korea Genexin ya Pak. Betul. Untuk pengembangan vaksin ini kan pasti bagus sekali kalau memang ini bisa dikembangkan dan pemerintah juga sudah menyetujui langkah ini Pak. Ini perkembangannya gimana? Bapak bisa sampaikan. Sekarang masih dalam proses tahap uji klinis ya, fase 2B/3, jadi masih sedang berjalan Bapak Ibu semua. Tapi hasilnya kita harapkan akan memberikan hasil yang baik dalam waktu dekat, jadi sebelum akhir tahun ini. Dan ini juga penting untuk pengadaan vaksin dalam negeri ya, karena ini penting sekali, karena ini berhubungan dengan transfer teknologi yang nanti bawa ke Indonesia. Jadi sehingga kita istilahnya ketergantungan masa depan vaksin Indonesia akan kecil, turun gitu ya, karena kita bisa produksi di Indonesia nanti ya, mungkin bukan tahun ini, tapi tahun depan. Tapi inilah saya rasa ini so far so good kita lihat, jadi ini menjadi suatu harapan yang baik karena kita tahu vaksin akan dibutuhkan di masa-masa mendatang. Yang saya tekankan tadi adalah transfer teknologi, Mas Igo. Ya. Oh gitu ya Pak. Karena kalau kita hanya impor terus kan itu tidak bagus. Betul. Ya, sementara boleh lah ya karena pengadaan supaya cepat gitu ya untuk vaksin. Tapi kalau berikutnya kita harus bisa bikin di lokal. Nah ini yang KLB siapkan. Jadi kami sudah ada pabriknya, sudah bisa. Setelah ini uji klinis selesai, nah kami langsung masuk ke dalam tahap untuk transfer teknologi untuk bisa diproduksi lokal. Bentuknya seperti apa Pak? Itu menarik sekali Pak. Dari PT KLB, kira-kira bentuknya seperti apa? Ya, ini kan sebenarnya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia nomor satu, ya kan? Ya. Kedua, pengadaan bahannya langsung di lokal, gitu ya. Jadi kita terus ketiga adalah prosesnya kita pelajari supaya karena membuat obat ataupun vaksin itu punya cara-cara atau metodologi yang khusus. Nah, dengan adanya transfer teknologi ini kita menghilangkan yang namanya uji coba, try and error, itu nggak ada lagi. Jadi langsung orang ngajarin kita, misalnya Genexin gitu ya dalam hal ini, transfer kepada orang-orang Indonesia di kita ya, orang KLB, terus kita bisa langsung produksi. Nah, langsung sudah bisa jalan. Nah, ini jadi terjadi akselerasi dalam hal ini. Jadi ilmunya dapat, kompetensinya dapat, ke depan ya kita bisa bikin sendiri. Nah, ini kan suatu hal yang bagus ya buat negara kita gitu. Ya, kalau berbicara dalam konteks COVID-19, ya kita memang butuh teknologi yang lebih maju untuk membuat obat-obat yang berhubungan dengan COVID-19. Itu nomor satu. Maka kenapa saya sebutkan transfer teknologi menjadi penting. Dan itu harus dilakukan dengan cepat. Nggak boleh tunggu-tunggu gitu ya, mesti cepat. Jadi nomor dua itu transfer teknologi. Nah, kalau itu dua ini terjadi, saya rasa mau COVID ataupun yang tidak COVID itu produksi Indonesia ini akan siap, ya akan ready. Karena menurut saya kapasitas Indonesia cukup banyak ya, cukup tersedia. Tinggal kita butuh teknologinya. Nah kalau kita mau mulai dari nol, misalnya R&D, riset segala macam penelitian ini akan butuh waktu lama. Tapi kita punya cara baru yang namanya transfer teknologi tadi, berkolaborasi dengan pihak yang sudah lebih maju, itu akan mempercepat. Nah ini kita butuhkan di Indonesia supaya dalam waktu singkat kemandirian kesehatan Indonesia ini bisa terwujud.